Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengujian nilai tengah dua populasi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengujian nilai tengah kasus satu sampel atau satu populasi. Sampel yang berasal dari satu populasi. Nah, sekarang kita yang dua populasi. Jadi secara umum dua populasi itu ada dua. Yang pertama itu dia saling bebas, yang kedua itu saling berkaitan. Baik, kita coba yang pertama yang saling bebas. Saling bebas ini adalah setiap populasi diambil sampel acak berukuran tertentu, bisa sama, bisa juga tidak. Kemudian pengambilan kedua sampel harus saling bebas. Tujuannya adalah menguji parameter mu1 sama dengan parameter mu2. Jadi contohnya misalnya saya ingin membandingkan misalnya antara kelas A dengan kelas B dan seterusnya. Langkah pengujiannya sama seperti sebelumnya, itu ada 5. Satu, hipotesis, kedua menentukan alfa, yang ketiga menentukan statistik uji, yang keempat menentukan batas kritis, dan yang kelima kesimpulan. Baik, yang pertama adalah hipotesis. Kalau sebelumnya kita hanya mu, nah sekarang kita masih menggunakan rata-rata. Di sini mu1 dan mu2. Sehingga yang kita kita buat hipotesisnya juga ada dua. Jadi hipotesisnya itu untuk satu arah, misalnya mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0, kemudian bisa juga mu1 dikurangi mu2 lebih kecil dari D0. Kalau yang dua arah, maka mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Kalau yang ini berarti tidak sama dengan. Kemudian statistik ujinya, kalau ragam populasinya kita ketahui pakai Z hitung. Tapi kalau tidak diketahui pakai uji T. Nah, ini rumus uji T. Jadi kita hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0. Dibagi X bar 1 dan X bar 2 ini. Nah, rumus ini itu ini. Jadi ini berasal dari sini. Jadi rumus ini tuh ini. Kemudian, nah, ketika kita mau membandingkan antara dua populasi, nah, kita harus punya asumsi terlebih dahulu. Kira-kira asumsi ragamnya itu sama atau tidak. Jadi dua populasi ini berasal dari varian yang sama atau berbeda. Contohnya yang maksud dengan varian yang sama itu, misalnya saya membandingkan misalnya kesos A dengan kesos B. Nah itu kita asumsikan ragamnya sama. Tapi kalau kita bandingkan misalnya kesos dengan jurusan matematik, gitu, nah itu kita asumsikan ragam populasinya itu berbeda. Kalau asumsi ragamnya itu sama, maka rumusnya ini adalah ini. Jadi S gabungan dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. S gabungan ini rumusnya ini. Nah, ini S kuadrat. Nah, di sini S berarti tinggal diakarkan saja. Jadi ini nanti mencari S, tinggal diakarkan ya. Kemudian kalau asumsi ragamnya beda, maka rumusnya akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Yang berikutnya adalah langkah yang keempat, itu batas kritis. Jadi ketika kita menentukan batas kritis, maka kita harus mengetahui dB-nya. Nah, kalau di sebelumnya itu untuk kasus satu sampel atau satu populasi itu rumusnya kan dB-nya N dikurangi 1. Nah, kalau di sini
menentukan dB-nya, itu N1 ditambah N2 dikurangi 2, kalau asumsi ragamnya itu sama. Kalau asumsi ragamnya berbeda, maka pakai rumus dB efektif namanya, dan ini adalah rumus dB efektif. Batas kritisnya ini karena dia uji T, maka kita juga menggunakan T-tabel ya, sama seperti sebelumnya. Jadi kita tentukan, jadi ini yang harus diperhatikan bahwa kalau H1-nya itu adalah, ini double ya, saya terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya H1-nya itu μ1 dikurangi μ2 lebih kecil dari D0, maka tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari negatif T. Kalau H1-nya itu μ1 dikurangi μ2 lebih besar dari D0, maka tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Kalau H1-nya itu sama dengan, maka cari nilai mutlaknya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, kenapa di sini alfanya dibagi 2? Jadi, untuk kasus 2 arah, alfanya itu dibagi 2 kalau menggunakan tabel 1 arah. Jadi, saya akan coba perlihatkan sedikit. Saya share screen yang tabel. Oke, tabel itu sebenarnya hanya ada yang 1 arah sebenarnya awalnya, asal-muasalnya. Nah, yang 2 arah itu untuk memudahkan saja. Jadi kalau pakai tabel yang 1 arah, alfanya dibagi 2. Jadi misalnya alfanya 10%, nah dibagi 2 jadi 0,05. Artinya dia sebenarnya ini sama, setara. Jadi 0,1 pada 2 arah itu sama dengan 0,05 pada 1 arah. Kira-kira gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita coba di sini. Kita pelajari teksnya. Ini ilustrasi saja, misalkan. Dua buah perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton saling mengklaim bahwa produknya lebih baik. Artinya lebih kuat menahan beban. Nah, untuk mengetahui produk mana yang sebenarnya lebih baik, dilakukan pengambilan data masing-masing sebanyak 10 lembar. Dan diukur berapa beban yang mampu ditangguh tanpa merusak karton. Misalnya ini dari perusahaan A, ini perusahaan B. Ini jadi kita coba pahami maksud soal di sini. Jadi soal kasusnya adalah ada dua buah perusahaan sama-sama memproduksi kertas karton. Baik, apa definisi kertas karton di sini? Kertas karton itu banyak jenisnya dan macamnya. Sebenarnya yang kita namakan kardus itu juga itu kita namakan itu bagian dari kertas karton. Bungkus nasi juga sebenarnya itu juga kertas karton. Nah, kita asumsikan misalnya sebuah kardus atau kertas karton itu ditumpuk, jadi ditumpuk sampai 30 tumpukan. Nah, ini yang kertas karton yang pertama, ini masih kuat. Tapi setelah selewat dari itu, dia sudah rusak yang bawahnya. Nah, berarti dia kekuatannya hanya sampai 30. Kita diuji lagi ke kertas karton yang kedua dan seterusnya. Jadi ini adalah setiap kertas karton yang mampu menahan beban masing-masing setiap karton itu. Yang pertama
akan kita cari adalah mencari nilai rataan dan mencari ragam dari kedua perusahaan tersebut. Kemudian ujilah karton produksi mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda. Nah, ini dia kata kuncinya. Jadi asumsi ragam kedua populasi berbeda. Gunakan taraf nyatanya adalah 10%. Berarti alfanya 10%. Oke. Saya coba akan menjelaskan cara mencari nilai rata-rata, kita sudah sama-sama tahu. Kemudian saya akan coba kalau rata-rata kita tidak akan bahas ya, sudah bisa tinggal dijumlahkan kemudian dibagi jumlah n-nya. Kemudian rumus varian, nah ini rumus varian ini dari perusahaan A itu, ini dari perusahaan B. Nah, biasanya kita pakai rumus yang sigma xi dikurangi x bar dikurangi dibagi n min 1. Nah, ini adalah sebenarnya rumus turunannya atau fungsinya sama saja. Jadi ini untuk memudahkan kita kalau atau mungkin apa ya bahasanya, menghindari desimal dari awal. Jadi kalau misalnya kita nilai rata-ratanya itu desimal, ini desimal. Nah, apalagi kalau misalnya terutama kalau desimalnya yang tidak selesai ya, misalnya 43,333. Nah, itu biasanya ketika dijumlahkan xi dikurangi x bar itu jumlahnya jarang yang pas 0. Nah, ini tuh untuk menghindari desimal dari awal. Jadi dia hanya desimalnya di pas akhirnya. Cara mengerjakan rumus ini, kita akan coba satu ya. Yang ini nih. Baik. Yang dari perusahaan pertama. Saya coba copy. Saya pindahkan ke Excel. Oke, buat teman-teman yang cara menggunakannya ya. Bagaimana cara menggunakan Excel. Saya akan copy. Ini tidak kebaca, ini fontnya kita kecilkan. Oke. Pasti spesial kemudian transpose. Oke. Misalkan ini kita tulis saja di sini X1. Sini perusahaan B itu X2. Oke. Rumusnya adalah saya ambil dulu rumusnya. Dari mana mendapatkan data ini ya? Pertama rata-rata. Tinggal sama dengan average. Kita dapat 42,5. Kalau pakai rumus itu juga lebih baik ya.
Kemudian sebenarnya sih simpangan baku ada rumusnya, tapi saya tidak, nanti kita cek hasilnya sama atau tidak, boleh lah. Ini simpangan, sorry, ini varian ya. Varian untuk data populasi. Sorry, saya data sampel. Maka rumusnya sama dengan var S nah, oke. Kalau perhitungan yang model seperti ini, caranya lebih seperti ini. Jadi kita X1-nya kita pangkat 2. Kita cari yang satu-satu saja dulu. Berarti sama dengan ini pangkat 2. Nah, boleh pakai rumus juga, boleh pakai. Kita nyari jumlahnya. Oke, kemudian kita butuh sudah semua ya. Kita pakai rumus yang ini. Yang pertama itu S1 kuadrat, rumusnya sama dengan N-nya ada berapa? Ada 10 dikali, kita pakai tanda kurung dulu. Sigma XI kuadrat itu ini dikurangi XI kuadrat, berarti ini pangkat 2 dikuadratkan, kemudian dibagi. Nah, dibagi, ini kita kasih tanda kurung menunjukkan dibagi semuanya, dibagi N dikali N1, di 10 dikali 10 dikurangi 1. Oke. Hasilnya kita cek kenapa berbeda. Oke, sini tanda kurung. Oke, sama ya. Yang keduanya silahkan coba dicari ya. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, sehingga kita ini sudah tahu dapatnya dari mana tadi.
Kemudian kalau sudah dapat ini, kita tentukan hipotesisnya. Mmm, saya takut ke ini. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama hipotesis. Hipotesisnya itu, lihat kasusnya. Di awal kita tidak tahu perusahaan mana yang lebih besar atau lebih baik ya. Nah, maka kita asumsikan awalnya adalah, kita sama saja di sini ya. Jadi mu1 sama dengan mu2, bahwa kekuatan dari perusahaan A dan perusahaan B itu sama. Kemudian yang kedua alfanya itu alfanya 5% ya. It's on 10%. Oke. Yang kemudian statistik uji. Jadi statistik ujinya itu asumsi ragamnya tidak diketahui berarti pakai uji T. Nah, kita lihat di hipotesisnya, mu1 dikurangi mu2. Kalau mu1 dikurangi mu2 itu sebenarnya apa namanya? Ini sih sebenarnya relatif kita lebih bebas ya. Jadi untuk menentukan nanti kesimpulannya itu jauh lebih aman karena nilai T hitungnya itu nanti tinggal di nilai mutlak. Tapi kalau misalnya dia satu arah memang harus lebih hati-hati. Jadi kalau mu1 dikurangi mu2 atau mu1 sama dengan mu2, jadi logikanya misalnya begini. Saya perbesar sini ya. Oke. mu1 sama dengan mu2. Jadi kalau kita misalnya mu2 itu pindah ruas ke misalnya mu2 pindah ruas ke kiri, maka dia dikurangi mu2 sama dengan 0. Atau bisa juga yang ini pindah ruas ke sini. Jadi 0 sama dengan mu2 dikurangi mu1.
Jadi relatif lebih aman lah ya, mau mu1 dikurangi mu2, mau mu2 dikurangi mu1 itu hasilnya akan sama. Jadi ketika saya misalnya menuliskan di sini X2 dikurangi X1, nah ini sama saja kalau misalnya kita menuliskan X1 dikurangi X2. Kalau ini bisa dicoba ya. Baik, rumusnya maka di sini X2-nya itu 56,5, X1-nya 42,5, mu2 dikurangi mu1-nya itu 0. Dari mana 0? Dari sini ya. Jadi ya mu2 dikurangi mu1 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Kemudian rumusnya, asumsi ragamnya itu tidak sama. Asumsi ragamnya tidak sama. Ini. Asumsi ini berbeda, maka kita rumusnya adalah yang ini. Yang ini nih, sorry. Akar S2. Jadi kalau di sini X2 dulu, di sininya harusnya konsisten ya. Seperti halnya bisa di sini rumusnya. Jadi karena asumsi ragamnya itu berbeda, maka kita rumusnya ambil yang ini. Yang ini. Oke. Kemudian rumusnya S2 kuadrat dibagi N2 ditambah S1 kuadrat dibagi N-1. Jadi di sini S1 kuadrat dibagi N1, maka ini nilai yang tadi itu tinggal dimasukkan.
maka dapat hasilnya 3,36. Jadi T hitungnya 3,36. Kalau dia dibalik, S1 dikurangi X2, maka dia hasilnya negatif 3,36. Kenapa saya katakan dia sama saja? Karena nanti akan kita perlihatkan. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai T hitung, kita membutuhkan nilai DB. DB itu untuk dipakai untuk menentukan nilai T tabel. Maka karena asumsi ragamnya itu berbeda, maka kita pakai rumus ini, DB efektif. DB efektif ini, nah ini dia, sudah ditulis di sini. DS1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan dibagi N1 dikurangi 1 ditambah S2 kuadrat. Nah ini mungkin harusnya dikasih tanda kurung ya. Ini mungkin pakai untuk pemisah. Oke. Begitu juga di sini. Saya coba perbesar. Nanti bisa dicek ya di sini masing-masing yang sudah dibagikan. Nah, ini hasilnya adalah 17,10. Nah, bisa kita bulatkan atau dia setara dengan 17 sehingga kita bisa tentukan bahwa nilai DB-nya adalah 17. Nanti bisa perhitungannya bisa dicek ya. Kemudian taraf nyatanya 10%. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau pakai tabel satu arah, alfanya dibagi 2. Tapi kalau lihat tabel yang dua arah, itu tidak usah dibagi 2. Kita cek, kalau alfanya yang satu arah itu 0,05. Atau kalau misalnya yang mau yang dua arah ya 10%. Kita buka tabel T-nya. Ini dia tabel T-nya. Jadi kalau yang satu arah, alfanya dibagi 2, dia 0,05. Tapi kalau mau lihat yang dua arah, langsung yang 10% atau 0,1. DB-nya 17, maka nilainya 1,740. Pas ya. Satu 1,740. Nah, 3,36 dengan 1,740 lebih besar mana? Lebih besar ini ya. Lebih besar dari T hitungnya. Karena lebih besar dari T hitung, maka tolak H0. Kalau tolak H0, berarti kesimpulannya cek di sini. Yang ini ditolak. Berarti yang setelah kita lakukan pengujian ternyata yang diterima adalah H1. Ini artinya apa? Artinya berarti perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Nah, ini.
Oke, jadi perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Nah, kemudian kalau kita mau tahu perusahaan mana yang lebih besar atau lebih kuat, nah yang dilihat adalah yang rata-ratanya lebih besar dan variannya yang lebih kecil. Rata-ratanya yang lebih besar dan variannya kecil. Nah, itu yang lebih baik. Maka di sini kesimpulannya adalah diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B lebih kuat daripada karton perusahaan A. Baik, saya kira itu untuk pengujian perbandingan nilai tanda populasi kasus 2 sampel yang saling bebas. Kita akan lanjut kepada nanti kasus 2 sampel saling berkaitan atau berpasangan ya. Yang ini tugasnya bisa nanti sambil latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.